lancar. Tahun depan bisa yang aku memang sudah tunggu-tunggu. Dari 2018 aku daftar, alhamdulillah waktunya dipilihnya tahun depan dan mudah-mudahan bisa lancar. Kadang-kadang kita berpikir akan pasti pergi, padahal ya nanti tetap aja ketentuannya Allah ya. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berdoa. Balik lagi semua kita serahkan di atas ya. Terus gimana Bu perkembangan S3-nya? Udah, Mbak, kamu nanya, aku gak ada waktu loh. Yang aku udah langsung. Ya, Bun, itu kan Itu update-nya sedikit, Om. udah sebagai tersangka nih, udah gitu. Tersangka Iya, di Polres aku Masal. ya aku juga tahu berita itu karena pasti kan kita juga dikabarin ke kuasa hukum, tapi kan beliau nggak hadir. Jadi mungkin ada panggilan kedua ya. Kalau panggilan kedua nggak hadir juga ya berarti kan nggak kooperatif gitu. Itu aja sih. Jadi Tapi puas mudah-mudahan nggak sih Bunda udah akhirnya menyandang tersangka? puas nggak puas itu tidak pernah terjadi dalam rumus hidup aku tuh pengen orang tuh harus dipenjara gitu, aku pengen orang tuh harus tersiksa, itu nggak pernah ada di dalam rumus hidup aku dan aku diajarin sama orang tua aku ya. Tapi sekarang begini, kalau misalnya kamu ada orang yang berbuat salah, kerja 8 tahun tuh kalau dibilang gak enak kan nggak mungkin ya. Beliau datang waktu itu udah awal-awal kerja bener-bener, aduh kalau aku lihat kayak gimana dia baru datang, kayak gimana dia cara semuanya lah gitu ya, sama gimana rumahnya dulu zaman sebelum ketemu aku 8 tahun yang lalu, semua ada semua tuh ibaratnya historinya. Akhirnya 8 tahun dia kerja, dia udah bikin rumah tingkat, udah punya pakai AC, udah semua ya. Dengan waktu itu memang saat itu suaminya selama 8 tahun katanya kurang beruntung lah, tidak bekerja memang, jadi belum beruntung untuk dapat pekerjaan, jadi memang yang kerja kan si mbaknya gitu. Terus dengan kehidupan 8 tahun dari saya bisa mempunyai kehidupan yang sampai segitunya, harusnya kan ada malu, ada gimana sih kamu kerja sama orang tersebut, kamu bergantung hidup sama orang tersebut, lalu pada saat Bisa ngomong. udah ketahuan kamu melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, tiba-tiba kamu melawan dengan cara apapun, dengan cara yang kalau kamu ketuk-ketuk baik ke rumah orang, saya minta maaf, saya bertaubat, gimana cara saya supaya kita bisa membayar, menyicil atau apa, siapa orang yang gak bakalan akan memaafkan. Tapi saya makanya nggak tahu ini anak memang dipengaruhi atau justru beliau yang mempengaruhi, saya nggak ngerti. Intinya cara yang digunakan sekarang ini ya zolim gitu. Jadi ya kalau memang mau minta maaf, mau kan kuasa hukumnya selalu bilang mau pakai cara yang damai. Kenapa nggak dari awal keluarnya damai? Datang daripada ke TV kan membuka aib, datang aja ke rumahku, aku tahu rumahku di mana, tahu kantorku di mana, datang dong. Kalau kuasa hukumnya yang pertama kan yang mundur itu nggak mau megang karena mundur karena memang tahu bahwa jalan cara yang ditujui dengan yang dikasih sama kuasa hukum yang pertama dia nggak mau gitu. Jadi yang sekarang sepertinya udah bukan lagi mau cara-cara baik, tapi mau cara yang apapun aja deh, yang ini nggak bisa pakai cara ini, yang ini nggak bisa pakai cara ini, hantam aja semua aja cara gitu kan nggak bisa ya. Dan alhamdulillah kan mereka kemarin ngelaporin TPPU, ditolak kan laporannya. Ibaratnya harus kuasa hukumnya paham nggak sih TPPU itu apa, uang siapa yang dipakai sama aku, uang siapa yang dicuci. Kalau ada yang mau nitip dengan senang hati ya aku mau. Tapi kan memang ya alhamdulillah seumur aku hidup sampai sekarang belum pernah ada dititipin uang sama orang. Bahkan tahun lalu aku di kejaksaan ikut jadi pembicara untuk masalah TPPU ini gitu, terus tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa, main apa. Jadi gini, ibaratnya apa aja cara dilakukan hanya untuk supaya pokoknya ada berita gitu kan, nggak bisa gitu. Kita juga nggak terima, dan ini keluarga besar udah nggak terima ya. Kita kerja dari pagi sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus dibilang uangnya dari sini. Insya Allah rezeki yang aku dapetin rezeki yang halal, apalagi ngasih makan anak-anak. Kalau rezekinya nggak halal, masya Allah. Bunda, misalnya Bunda dia datang minta maaf, saya mengakui salah, memaafkan nggak atau sampai mencabut laporan juga? Mau menjawab itu, ya aku nggak mau menjawab itu karena aku hanya manusia biasa. Tapi sekarang ada proses yang sudah berlangsung dari bulan Mei, ya dihadapin aja gitu ya. Dan juga aku tuh kadang bingung sama kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya ini kan rame banget di belakangnya, punya keluarga juga gitu. Apa nggak ada yang membisiki mereka untuk
eh, apa sih yang kalian tuju? Kalau kalian dari awal mau minta damai, cabut laporan, kok caranya malah mau bikin orang hancur gitu kan? Cara awalnya salah, pembukaannya udah nggak bagus gitu. Jadi maunya apa? Jangan sampai yang tugas kuasa hukum harusnya bagus membela klien, jadinya zolim ke orang. Kasihan nanti hidupnya gitu. Tapi Bunda udah Soal ada PMH info sendiri? kabar, uang yang dipakai beliau, uang perusahaan Bunda yang 8 beliau kabarnya Laporanku kan dari laporanku dari satu, terus karena mereka kemarin laporan aku TPPU di Polda katanya ditolak, mereka disuruh pulang. Mungkin sama polisi juga ditanya dari mana pencucian uang itu kan kalau ada orang nitip duit ke kita, terus atau dari uang apa ya gitu. Jadi TPPU tuh gak segampang itu. Jangan karena mereka pengen aku cabut laporan terus apa aja dijadiin laporan. Sekarang penggelapan pajak. Sebulan sebelum mereka warawiri show di TV, aku baru dari Dirjen Pajak ngurusin kalau kita pengusaha nih ya. Misalnya dulu aku beli dari pabrik kosmetik, ada kurang bayar atau selisih. Mana mbak, ada selisih bayar, ada apa, dan kita kan punya konsultan pajak. Dan si mbak ini baru jadi orang keuangan aku tuh baru 8 tahun tuh dulu jadi packing, jadi admin, gak megang keuangan. Jadi tiba-tiba dia bisa bilang begitu, konsultan pajakku pada teriak, pada ada yang ngerti apa, emang dia tahu. Tapi mereka jadiin cerita ini berharap aku akan melemah dan takut atau apa. Aku bilang enggak, aku insya Allah di jalan yang benar, tidak pernah ada. Apalagi apa tadi aku tahun lalu kalau kalian lihat aku sempat dipanggil bukan dipanggil, kita artis-artis dipanggil ada acara kejaksaan untuk membahas tentang TPPU ini, terus tiba-tiba ada kayak gini. Aku ada salah satu yang sampai, mbak itu kenapa? Nggak apa-apa, udah aku bilang gini. Bunda, Ayu juga menggugat Bunda perdata terkait perbuatan 100 miliar. Iya. Itu gimana Bunda? PMH. Gini, mereka ini makin membuat orang-orang jadi nggak iba gitu loh. Kalau dia mau pakai cara itu jangan, kan aku yang ibaratnya aku yang udah apa ya, aku yang sudah diambil uangnya, aku yang sudah dihancurkan waktu itu dengan berbagai hal, terus tiba-tiba dia mau menyelamatkan diri dengan cara yang begini yang nggak pantas. Allah nggak tidur, itu aja, Allah nggak tidur. Dan aku laporin dia dari 1 sekarang jadi 4 laporan. Ya mudah-mudahan pas dia dipanggil dia masih bisa dipanggil ya, karena kan nggak tahu juga waktu dia berapa lama lagi akan bisa dipanggil ya. Dan juga dia menyiapkan laporan tambahan dugaan pencemaran nama baik. Kalian ini juga lucu. Apa? Kan mengkontra omongannya dia, Iya, Bunda. buat apa gitu? Aku mengkontra omongannya dia tuh, aku sebenarnya nggak mau mengkontra omongan dia. Cuma yang memang udah kemana-mana itu keluarga besarku yang udah nggak terima. Jadi kata keluarga besarku, San, yang ini nggak bisa dibiarin ya, karena ini udah terlalu gitu. Jadi bias nanti kan, jadi bukan masalah substansi yang dia menggelapkan, memalsukan atau mengambil uang, udah bukan lagi itu. Dia mau pakai cara-cara lain. Jadi ya polisi kan juga kan ada fakta, ada bukti, ada saksi, dan dia baru megang keuangan itu di 2020 berapa ya, 21 atau 22 gitu, apa dia 22 atau 2023. Dan bukan keuangan full juga, cuma beberapa kerjaan. Jadi dia tahu apa gitu. Jadi dia mungkin mengira-ngira, oh kemarin ada yang lucu katanya royalti musik atau apa hal macam-macam. Jadi mungkin ya kan laporan kapan siapapun boleh lapor, tapi ya ditolak apa ada. Berarti bisa dibilang laporan Ayu selama ini buat ngejatuhin Bunda gitu. Iya, dia hanya pengen nggak ya, ibaratnya dia pengen dilaporin banyak, kira-kira Bunda nih akan ini nggak ya. Selagi aku benar, aku orang-orang tahu aku dapat duit dari mana. Mas Anang udah jadi musisi puluhan tahun, aku bisnis dari mulai nol, dan alhamdulillah semua bisnis yang aku lakuin dulu tuh lancar semua gitu. Jadi orang nggak akan, dan yang namanya pajak itu kalau public figure itu semua kan kedetek sekarang ya, apalagi ada sistem baru ini itu, dan kita punya konsultan pajak. Misalnya ada selisih kurang bayar, ada tagihan bulan depannya, itu biasa. Jadi mungkin dia pernah nih, karena memang aku di 2 tahun lalu ada dapat surat cinta dari pajak karena ada selisih bayar sama pabrik. Nah itu dia kan nggak ngerti tuh kan, karena dia nggak ngerti pajak juga sebenarnya. Jadi dia mungkin lihat itu, dianggap apa gitu. Jadi itu aku bilang lagi ke kuasa hukumnya, balik lagi, jangan zolim lah gitu ya. Kalian punya keluarga, kalian juga jangan mau membela orang boleh, tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain dengan cara yang zolim. Itu aja. Karena ini kalau ini keluarga besarku udah mulai nggak mau tahu aku cari uang sama Mas Anang sampai aduh gitu kan ya.
Kalau dititipin uang sama orang ya boleh juga sih kapan-kapan. Kita juga tapi mau, sampai Bun. sekarang nggak mau kan? Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum dan nggak akan mau sih, karena aku apalagi udah belajar dari kejaksaan tahun lalu pas kita diundang bahwa ternyata kado aja bisa kena ya. Oke. Bakal makan waktu banyak nih Bu. Hah? Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah gitu ya. Udahlah, kamu Masuk sih, masuk. Bun, kosong nggak sih Bun dilaporin? Ayu Wait, pala gua. Perselingkuhan gimana tuh Bun? 100 laporan dia laporin pun tidak masalah. Ya, udah ya, dan ya bisa laporannya dia bisa berlanjut apa enggak itu aja kan. Ya karena aduh jangan main-mainin hukum deh ya. Jangan kalau gini loh, udah bilang hilaf, udah bilang salah, udah apa. Terus kamu mau apa gitu. Mendingan mungkin hukum di dunia tidak seberat hukumannya Allah. Masya Allah. Ya dong, bener Iya. Ini deh. Karena gini aku katanya ya kalau kita itu ngejahatin orang, apalagi kalau kita nih aku nih gitu mau naik haji ya gitu ya, itu nanti ada aja gitu ya. Jadi buat dia ya mungkin dia belum ke arah sana tapi suatu saat ya dia nggak tahu pasti akan diperlihatkan apalah. Berarti nanti akan doa di sana ya Bun ya? Doakan Ayu juga berarti Bun. Mencurahkan semuanya, Doakan Bun. Ayu. Berarti akan curhat di sana Bun? Siap Bun. Enggak lah. Nggak siap Kenapa harus berarti. panjang ya. Aku panjang mau kuliah dulu selesai. Oke. Oke, Masya Allah.